Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Husnur Rosidah selaku pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dan teman-teman juga yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan hidayahnya kita bisa melakukan diskusi pagi hari ini. Yang kedua yaitu salat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau. Ya, langsung saja kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pasar modal. Saya sebagai pemateri pertama, kemudian yang kedua yaitu saudari Naila Khusna sebagai pemateri kedua. Kemudian yang ketiga yaitu saudari Risma Nur Aulia. Mari kita buka acara pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja saya akan mempresentasikan tentang pengertian pasar modal syariah dan karakteristiknya. Pasar modal syariah menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Itu pengertian tentang pasar modal syariah. Pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa pasar modal itu juga bisa disebut sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan. Instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang, ekuitas saham, instrumen, dan derivatif. Nah, kemudian ini bedanya dengan pasar modal syariah. Kalau pasar modal syariah itu adalah pasar modal yang merupakan tempat perdagangan efek yang bersifat jangka panjang. Hanya saja konsep yang dijalankan setiap perdagangan surat berharga itu mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Itu bedanya dengan pasar modal dan pasar modal syariah. Kalau pasar modal syariah itu mekanismenya diatur berdasarkan syariat Islam. Ini juga ada tentang fatwa MUI DSN MUI nomor 22 DSN MUI 4 2001 tentang diperbolehkannya umat Islam untuk melakukan investasi reksadana selama proses muamalah tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi kita tidak usah ragu lagi, tidak usah takut untuk berinvestasi di pasar modal syariah karena ada lembaganya yang telah mengaturnya. Dan itu pun insya Allah halal lagi barokah. Kemudian karakteristik pasar modal syariah menurut Mukhtar Muhammad Metwali itu ada 9 karakteristiknya. Yang pertama yaitu semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Nah, bursa efek itu apa sih? Bursa efek itu adalah lembaga yang menjadi wadah atau jembatan bagi calon investor dan perusahaan untuk melakukan transaksi jual beli efek. Jadi kita ketika ingin berinvestasi itu ya harus melalui bursa efek. Tidak bisa langsung berinvestasi pada perusahaan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang.
Pialang ini siapa sih? Pialang yaitu individu atau broker. Kalau saya ilustrasikan itu seperti distributor, yang mana tugasnya itu adalah memperjualbelikan saham atau efek dari perusahaan. Dan pialang ini juga telah tergabung dalam perusahaan maupun bursa efek tersebut. Jadi ilustrasinya begini, perusahaan itu adalah orang yang menjual efek, kemudian pialang itu adalah reseller atau distributor, kemudian bursa efek itu adalah marketplace. Jadi bursa efek ini sebagai wadah mempertemukan antara calon investor dan perusahaan melalui pialang. Kemudian yang ketiga itu adalah semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta oleh bursa efek untuk menyampaikan informasi tentang perhitungan akun keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan sekali. Jadi begini, perusahaan yang ingin menerbitkan sahamnya itu juga harus melampirkan informasi tentang akun keuntungan dan kerugian. Jadi dengan begitu bursa efek mengetahui keadaan perusahaan ini layak untuk menjual sahamnya ataupun tidak. Dan gunanya juga adalah ketika perusahaan mau melampirkan keuntungan dan kerugian pada bursa efek, maka calon investor akan tertarik. Karena apa? Karena dengan keuntungan yang diserahkan kepada bursa efek, maka investor pun akan tidak segan untuk mengeluarkan uangnya untuk membeli saham. Ya intinya itu calon investor bisa memilih mana perusahaan yang bagus dan mana perusahaan yang tidak bagus, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Nah, artinya begini, komite manajemen bursa efek itu ya menerapkan harga tertinggi dari tiap-tiap perusahaan. Jadi tiap-tiap perusahaan kan memiliki harga saham tertinggi berbeda-beda. Nah, itu dilampirkan kepada bursa efek. Yang menanganinya adalah komite manajemen. Begitu. Dan tidak lebih dari 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan sekali lah minimal itu mau melampirkan tentang harga saham tertinggi. Harus melampirkan harga saham tertinggi kepada manajemen bursa efek tidak lebih dari 3 bulan sekali. Kemudian yang kelima yaitu saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Jadi begini, saya misalkan PT Telkomsel, harga saham minggu ini adalah 36.000 per lot. Nah, nanti ketika perusahaan Telkomsel mau membuat harga saham tertinggi lagi, itu tidak boleh melebihi 36.000 tadi. Jadi bolehlah ketika menetapkan harga saham tertinggi nanti sama dengan harga saham tertinggi yang kemarin, tetapi tidak boleh melebihinya. Boleh sama, boleh lebih rendah, tetapi tidak boleh melebihinya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam yaitu saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Nah, seperti yang saya terangkan tadi, boleh dijual dengan harganya lebih kurang dari harga saham tertinggi kemarin. Kemudian yang ketujuh yaitu komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek Indonesia itu mengikuti standar akuntansi syariah. Karena pasar modalnya pasar modal syariah, jadi akuntansinya pun juga harus mengikuti
tata cara akuntansi syariah. Dan itu bisa Anda lihat di artikel PSAK, pasti ada. Dan itu banyak, jadi tidak bisa saya sampaikan di sini. Kemudian yang ke-8 yaitu perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. Jadi perusahaan itu juga ketika menentukan HST, ketika menjual saham itu dalam periode 1 minggu, tetapi tidak 1 minggu 7 hari, tidak ada periode hari tertentu untuk penjualan saham. Artinya ada liburnya juga gitu, meskipun itu penjualan saham. Kemudian yang ke-9 yaitu perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dengan harga HST. Artinya begini, ketika perusahaan ingin menetapkan harga saham tertinggi baru, itu boleh sama dengan harga saham tertinggi yang kemarin. Boleh sama dalam periode perdagangan. Namun, harga saham tertinggi yang sama itu tidak boleh melebihi dari 3 bulan. Karena apa? Karena yang syarat keempat tadi kan komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi dari tiap-tiap perusahaan tidak lebih dari 3 bulan. Jadi ketika lebih dari 3 bulan itu harga sahamnya harus berubah, harus lebih rendah. Karena semakin lama kan harga saham kan harusnya semakin rendah, tidak boleh sama terus gitu. Nah, mungkin ke-9 kriteria tersebut bisa dimengerti, dan seandainya masih banyak yang saya belum sampaikan ataupun kekurangan dari saya minta maaf. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan pasar modal di Indonesia. Sejarah pasar modal berawal dari kegiatan jual beli saham dan obligasi sekitar pada abad 19. Jual beli efek telah berlangsung sejak tahun 1880. Pada tanggal 14 Desember 1912, pemerintah Hindia Belanda mendirikan cabang bursa efek di Batavia sebagai cikal bakal berdirinya pasar modal di Indonesia. Tujuan didirikan cabang bursa efek yaitu untuk menghimpun dana dari para pengusaha sektor perkebunan yang berasal dari Hindia Belanda dan orang-orang Eropa. Sejak saat itu, perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami kemajuan maupun pasang surut seiring dengan perkembangan ekonomi dan politik pada saat itu. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia didorong oleh adanya permintaan pasar atau market demand terlebih dahulu. Kemudian pemerintah baru turun tangan dengan menerbitkan regulasi pendukungnya. Berbeda dengan negara lain seperti Malaysia yang perkembangan pasar modal syariahnya diciptakan oleh pemerintahan terlebih dahulu, kemudian pasar didorong untuk mengeluarkan produk investasi. Pasar modal syariah dikembangkan secara market driven atau bottom up. Misalnya reksadana syariah sudah ada sejak tahun 1997, tetapi aturannya baru ada tahun 2007. Sukuk pertama sudah ada sejak tahun 2002, sedangkan aturannya ada pada tahun 2007. Pasar modal syariah di Indonesia dimulai sejak diterbitkannya reksadana oleh PT Dana Reksa Investment Management tanggal 3 Juli 1997. Kemudian pada tanggal 8 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan pasar modal, yaitu fatwa nomor 20
TSN MUI-4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Perkembangan pasar modal syariah ditandai dengan pembentukan tim pengembangan pasar modal syariah pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2004, pengembangan pasar modal syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK dan dilakukan oleh unit setingkat eselon 4 yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Pada tanggal 7 Mei 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk menerbitkan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR 0001 dan IFR 0002. Pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam LK telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan Bapepam LK nomor 9-A-13 tentang penerbitan efek syariah dan LK 1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Fatwa Nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler Bursa Efek pada tanggal 8 Maret 2011. Fatwa ini merupakan penegasan halalnya berinvestasi di pasar saham. Setelah fatwa tersebut terbit, BEI meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI pada tanggal 12 Mei 2011. Pada tanggal 22 November 2012, Undang-Undang Nomor 21 tentang OJK disahkan. Lembaga yang disebut independen ini berfungsi mulai tanggal 31 Desember 2012, menggantikan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Adanya OJK menjadi tonggak perkembangan pasar modal syariah. Hal ini dikarenakan bahwa OJK memiliki direktorat yang mengurus langsung dan berfokus pada pasar modal syariah. Sejak beroperasinya OJK, sudah banyak peraturan OJK yang diterbitkan dan menjadi landasan hukum produk-produk serta pelaksanaan pasar modal syariah di Indonesia. Selanjutnya adalah instrumen pasar modal syariah. Instrumen dalam pasar modal syariah sendiri ini tidak jauh berbeda dengan instrumen pasar modal pada umumnya. Yang membedakan adalah hanya di prinsip syariahnya. Yang pertama, instrumennya adalah saham syariah. Yang kedua adalah obligasi atau surat utang syariah atau biasa disebut dengan sukuk. Yang ketiga adalah reksadana syariah. Yang keempat adalah EBA syariah. Yang kelima adalah HMETD, dan yang terakhir adalah waran syariah. Meskipun ini adalah pasar modal syariah, akan tetapi ada juga resiko yang bisa dihadapi oleh para investor yang berada di pasar modal syariah. Yang pertama adalah resiko daya beli. Resiko daya beli ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi. Yang kedua adalah risiko bisnis, yang ini adalah berkaitan dengan menurunnya kemampuan memperoleh laba. Yang ketiga adalah risiko tingkat bunga, yang keempat adalah risiko pasar, dan yang terakhir adalah risiko likuiditas. Strategi pengembangannya sendiri ini ada dua. Yang pertama yaitu penyusunan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi dan mendorong pengembangan pasar modal syariah. Dan yang kedua adalah mendorong pengembangan serta penciptaan produk-produk pasar modal berbasis syariah. Adapun strategi yang ditetapkan oleh OJK yaitu yang pertama mengatur penerapan prinsip syariah, yang kedua adalah menyusun standar akuntansi, yang ketiga adalah sosialisasi di pasar modal, yang keempat adalah mengembangkan produk, yang kelima adalah menciptakan produk baru, yang terakhir adalah kerjasama
pengkajian pengembangan produk antara regulator, DSN MUI, dan pelaku pasar. Terima kasih.